أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hadratal para alim, para ulama, wabil khusus ustaz-ustazah yang dimana menyampaikan ilmunya lewat media sosial maupun lewat dunia nyata, yang mudah-mudahan dengan keikhlasannya menjadikan para pemirsa yaitu predikat orang-orang yang soleh. Dan tidak ketinggalan pula kepada para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhiran, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudari muslim-muslimah yang berbahagia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah dapat menolak bala atau bahaya dan menjadikan umur panjang. Saudara-saudari yang berbahagia, suatu ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak merpati. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan pagi bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu lantas melakukannya. Selepas kejadian, induk merpati menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruh untuk bertobat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi perbuatannya tadi, untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian. Istrinya menjawab, apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya. Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukan lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kemudian kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada dua setan itu, jagalah pohon besar itu. Dan ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya, mengambil anak merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu. Kedua setan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu.
Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada istrinya itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohonnya dan mengambil segenggam makanan. Lalu ia memberikan kepada si pengemis itu. Setelah itu ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati. Setelah itu merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua setan yang diberi tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata pada kedua setan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku. Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua setan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya, lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali daripada memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparkanku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Demikianlah sebuah cerita dari kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani, betapa sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Sementara yang disedekahkan adalah barang halal. Namun jika yang disedekahkan adalah barang yang haram, pasti akan berbuah celaka. Sebab Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sungguh di dalam neraka terdapat rumah yang disebut Baitul Husni, yaitu rumah kesusahan. Allah menyediakan untuk orang yang bersedekah dari barang yang haram. Zainal Faizin. Hadirin hadiroh yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya dan menjadikan kita semakin semangat berubudiyah, baik lewat sedekah, baik lewat apa saja yang menjadikan kita kesehariannya, tapi tidak meninggalkan daripada thalabul ilmi, karena thalabul ilmi salah satu daripada kewajiban kita untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan usikum wa nafsi bi taqwallah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.